Selamat sore, juga salam sehat untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu kita pada saat ini, sore hari ini, renungan malam sebelum tidur, remah atau renungan malam. Bapak Ibu, kita awali sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Mari kita pimpin, saya pimpin. Tuhan Bapa di surga, perkenankan kami hamba menghadap kehadirat-Mu, mengaturkan puji dan syukur serta terima kasih berkat-Mu yang terus menyertai dalam kehidupan kami. Baik itu kesehatan, baik itu kecukupan, juga keselamatan untuk semua kami, juga anak cucu kami, keluarga kami masing-masing. Itu semua karena berkat-berkat-Mu. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon ampun. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, perkenankan saya akan membacakan saat ini, yaitu dari sebagai renungan kita saat ini dengan dialaskan dari Lukas 5 ayatnya yang ke-27 sampai 32. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya bertobat." Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang bersama-sama kita baca saat ini. Namun sebagai nats pada hari ini, sore hari ini, saya ambil ayat yang ke-30. Akan saya ulangi pembacaannya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini perenungan akan saya haturkan dengan judul Motivasi Yesus Bergaul. Ya, motivasi Yesus bergaul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, motif itu kalau menurut pemahaman saya, motif itu adalah sesuatu yang dicapai setelah melakukan sesuatu. Itu menurut pemahaman saya bisa dibetulkan. Kalau tidak cocok dengan pendapat saudara-saudara ataupun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sesuatu yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Contohnya, sekarang ini yang baru marak adalah dengan prokes. Apa yang mau dicapai dengan prokes itu? Apa yang mau dicapai? Yaitu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Itu motifnya. Jadi sesuatu
yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, itu motif. Demikian juga misalnya minum obat dengan vitamin-vitamin, dengan makanan bergizi, dengan cara hidup yang teratur. Dengan motif apa? Misalnya supaya diberi kesehatan, supaya imunnya naik. Kalau zaman sekarang baru musimnya sekarang ini supaya imunnya naik. Contohnya misalnya untuk anak-anak yang ibu-ibu yang anak-anak, wah dikasih anak-anaknya dikasih makanan yang bergizi supaya imunnya naik. Demikian juga bisa dilakukan dengan misalnya dengan berwisata atau cuma jalan-jalan di dalam mobil aja atau karena sekarang baru PPKM, tetapi dengan tujuan atau supaya mendapat imunnya naik. Itu adalah sesuatu motif apa yang dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat dulu waktu saya ini baru menjadi Kristen anyaran, karena saya bukan dari keluarga bapak ibu saya bukan orang Kristen, jadi saya Kristen itu sejak saya sekolah di sekolahan kami yaitu di PGA. Itu waktu baru saya percaya kepada Tuhan itu saya mempunyai pemahaman yang salah. Saya menarik diri dari pergaulan umum. Saya bergaul dengan saudara-saudara yang belum seiman itu saya batasi. Saya takut nanti kalau saya tergendeng atau ikut pada mereka. Ternyata apa yang saya lakukan itu tidak benar, ternyata salah. Yang benar gimana? Ternyata untuk bergaul itu tidak harus dibatasi selama masih dalam batasan firman Tuhan. Contohnya di sini ada. Mengapa kamu bergaul dengan pemuda-pemuda yang bertato? Ada lagi, mengapa kamu bergaul dengan pemuda-pemuda atau orang atau masyarakat yang sering berkata-kata kotor? Atau apa sebabnya gereja harus memperhatikan anak-anak jalanan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus kita jawab dan kita motivasi dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini yaitu dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32 dan ayat yang ke-30. Tuhan Yesus dicela oleh orang-orang Farisi. Dan kami kembali pada judul tadi yaitu motivasi Yesus bergaul. Pemungut persungutan orang Farisi, persungutan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Bapak Ibu sudah hafal dan tahu yang namanya ahli Taurat itu biasanya dia mencari kesalahan, mencari kelemahan karena mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus makan bersama Lewi, ketika itu Lewi adalah pekerjaannya pemungut cukai, yang saat itu yang namanya pemungut cukai tidak semua orang mau tegur sapa. Tetapi Tuhan Yesus memanggil dan mau datang dan mau hadir di rumah mereka. Bahkan Lewi mengadakan perjamuan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Nah, inilah pergaulan Tuhan Yesus. Ketika para pemungut cukai bertanya untuk mengapa Tuhan Yesus mau makan bersama-sama dengan orang berdosa, apa jawab Tuhan Yesus? Jawab Tuhan Yesus pada ayat yang ke-31 dan 32, demikian. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa, supaya bertobat. Demikian Bapak Ibu, jawab Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus tidak marah. Namun Tuhan Yesus mempunyai motivasi yang mulia. Jadi kita tarik pada kehidupan kita sehari-hari. Kita kalau bergaul, kita mau bermasyarakat, kita juga harus bisa dengan motif yang mulia. Dengan motif karena motif yang baik, kita akan mendatangkan kebaikan. Kita sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita juga harus meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang walaupun tidak mudah, yang walaupun tidak gampang kita lakukan. Namun sebagai orang percaya, kita akan mohon kekuatan. Mohon bimbingan dari Roh Kudus, sehingga apa yang kita lakukan bermotif yang baik, bermotif yang mulia, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian itu motif yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu supaya orang berdosa bertobat. Lah kita sebagai orang percaya, mari kita juga tidak mudah, tidak gampang untuk melakukan itu tanpa bimbingan Roh Kudus, tanpa penyertaan Roh Kudus. Kita mohon, kita belajar kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk mendekati saudara-saudara kita yang kita tidak pilih, harus yang ini, harus yang seiman, harus yang ini. Tetapi kita berbaur dengan sesama manusia. Ternyata dengan berbaur dengan sesama manusia yang tidak terbatas, karena Tuhan Yesus berfirman pada hukum kasih, kasihilah sesamamu manusia, sesamamu, tidak pakai sesama yang percaya ini, yang ini tidak, tetapi sesamamu manusia. Jadi itu sesama manusia, kita tidak pandang bulu, kita tidak milih-milih yang seiman, yang kaya, yang miskin, yang tua-tua. Kalau saya nek kono tak bergaul dengan yang tua-tua aja. Tidak seperti itu. Ternyata Tuhan memberikan kesempatan itu luas dimanapun kita hidup, dimanapun kita bermasyarakat. Baik itu di desa lingkungan yang bermacam-macam, ada anak-anak, ada orang Islam, saudara kita orang Islam, ada bahkan di lingkungan saya banyak sekali di pasar pun, nah lingkungan itu bermacam-macam. Jadi mari kita belajar pada Tuhan Yesus bahwa kita bergaul dengan motif yang mulia supaya orang itu melihat kita sebagai orang percaya. Supaya kita dengan tingkah laku kita, dengan ucapan kita, mereka bisa melihat, oh kuwi wong Kristen. Oh itu orang itu kalau orang Kristen itu seperti itu. Sehingga mereka memuliakan nama Tuhan. Namun ingat, kita sebagai orang Kristen jangan sampai kita seperti orang Farisi. Merasa bahwa sebagai orang yang beriman terus jatuh pada penghakiman. Seperti yang dilakukan orang Farisi ini, mengapa melakukan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Mereka memvonis, mereka
mengkreditkan, memisahkan pergaulan sehingga mereka seolah-olah menghakimi. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita ada kesombongan rohani. Terus menghakimi, wah kayak orang berdosa. Kita tidak diperkenankan Tuhan seperti itu. Tadi saya mendengar di kebaktian bahwa ibadah yang sejati itu adalah dari hati. Bukan karena liturgi atau aturan-aturan yang dari manusia atau ternyata adalah dari hati, hubungan kita kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kita bergaul tidak usah membatasi. Kita bergaul dengan bebas dengan siapapun. Yang penting motif kita adalah mulia. Supaya orang itu kembali ke jalan yang benar. Itu motifnya yang mulia. Seperti saya ingat karena saya dulu, kalau sekarang sudah enggak, mengajar anak-anak sekolah minggu. Tuhan datang tidak mencari yang benar. Tuhan datang cari yang dosa. Cari yang dosa. Itu seperti jawaban Tuhan Yesus. Orang sehat tidak memerlukan dokter. Tuhan Yesus datang mencari orang berdosa supaya bertobat. Kita dimampukan Tuhan, kita diperkenankan Tuhan untuk menjadi alat-alat Tuhan. Kita akan mengasihi kalau kita melihat saudara kita. Kita akan merasa senang kalau melihat saudara kita yang salah jalan kembali, kita akan merasa senang. Tetapi kita akan prihatin ketika kita melihat saudara-saudara kita belum bertobat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita mohon perkenan Tuhan untuk dimampukan bertingkah laku, bergaul dengan motif yang mulia seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kita lakukan menjadikan nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Demikian Bapak Ibu, remah pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan saat ini kita akan tutup dengan berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Bapa di sorga, perkenankan hamba menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami menghaturkan puja dan puji syukur serta terima kasih. Engkau berikan kesempatan kami untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami mengistirahatkan badan kami. Bapa, apa yang menjadi firman-Mu itu Engkau tanamkan dalam hati kami masing-masing sehingga kami Engkau mampukan untuk selalu bergaul dengan motif yang baik, motif yang mulia seperti yang Engkau contohkan kepada kami. Bapa di surga, tanpa penyertaan-Mu, kami tidak bisa apa-apa. Tuhan, perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini baru dalam keadaan prihatin karena COVID ini. Namun Bapa, kami percaya bahwa apa yang terjadi itu tidak meleset dari rencana-Mu. Namun Engkau tetap bekerja. Dan Engkau akan memberkati semua usaha, baik itu para pemimpin kami, baik itu para tenaga kesehatan. Engkau berkati, sehingga semuanya akan membuahkan hasil karena berkat-berkat-Mu. Bapa di surga, bila di dalam kami mengadakan renungan pada sore hari terdapat dosa, serta kesalahan Bapa, Engkau berkenan mengampuni. Semua permohonan ini kami naikkan atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu, remah yang kami sampaikan. Bila tidak berkenan kami mohon maaf. Terima kasih.